memuji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 48. Kita sudah tahu ayat ini, kita sudah sering mendengarkan ayat ini. Dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Kalau kita menyelidiki lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, kata sempurna yang dalam ayat ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu telios, mature dalam bahasa Inggris, yang berarti dewasa. Nah rupanya Bapak Ibu, kedewasaan rohani tidak dapat diukur dari seberapa lama kita menjadi orang percaya. Kedewasaan rohani tidak dapat diukur dari seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi hal ini dapat dilihat dari seberapa jauh kita sudah melakukan firman Tuhan. Nah kita langsung lompat ke Efesus 4. Di situ Efesus 4 judul perikopnya dikatakan kesatuan jemaat Allah dan karunia yang berbeda-beda. Di ayat yang ke-12, ini dilakukan supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah bukan kesempurnaan Bapak Ibu, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan kata lain, kalau tidak ada kesatuan dan kedewasaan, maka tubuh Kristus tidak akan terbangun. Kalau tidak ada kesatuan dan kedewasaan dalam kumpulan orang percaya, dalam komunitas orang percaya, maka tubuh Kristus tidak akan terbangun. Karena tubuh Kristus itu harus dibangun Bapak Ibu. Tubuh Kristus tidak terjadi begitu aja. Tubuh Kristus itu harus dibangun. Nah, di ayat yang kenapa? Pertanyaannya kenapa kita harus seperti itu? Di ayat yang ke-14 dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini bukan hanya berbicara soal pengajaran Alkitab. Ini berbicara juga tentang bagaimana orang-orang di luar. Kita menghadapi orang-orang di luar setiap hari, ketemu dengan rekan kita, ketemu dengan teman kantor kita, rekan sekerja kita, yang mungkin orang-orang di luar selalu ngomongin, selalu gosipin orang, selalu bicara negatif, selalu bicara hoax, selalu gosipin pendeta. Nah sebab kita tidak bisa menghentikan itu. Kita tidak bisa menutup mulut orang, kita tidak punya hak untuk menutup mulut orang bicara negatif. Nah karena apa? Karena akan ada selalu orang yang demikian Bapak Ibu. Kita tidak bisa membendung orang-orang yang demikian. Nah yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita bereaksi. Kita meresponi. Bagaimana kita meresponi? Bagaimana kita bereaksi? Nah sebab apa? Sebab kita yang pegang kendali. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bereaksi, itu kendalinya ada di kita Bapak Ibu. Nah, sebagai orang yang dewasa dalam Tuhan, sifat apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah tidak sibuk mencari kambing hitam. Nah, Yusuf adalah salah satu contoh orang yang sangat dewasa. Kalau kita semua tahu bagaimana Yusuf, kisah Yusuf. Yusuf dari dia dijual, dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang, dipenjara, 13 tahun dia dipenjara. Tapi saya tidak menemukan satu kata pun di Alkitab bahwa Yusuf marah kepada Tuhan. Saya tidak menemukan Yusuf mempersalahkan saudara-saudaranya. Tetapi apa? Kita lihat dalam reaksi Yusuf ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 4 di situ dikatakan lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat Bapak Ibu, lihat cara Yusuf memandang suatu masalah. Yusuf tidak sibuk mempersalahkan saudaranya. Yusuf tidak sibuk mencari kambing hitam. Kalau Yusuf bersungguh-sungguh pada waktu itu, Kejadian 50 ayat 20 itu tidak akan tergenapi. Dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti itu yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah ini pesan pertama, kalau kita sedang menghadapi masalah, kalau kita sedang menghadapi masalah dalam kehidupan ini, jangan sibuk mencari
kambing hitam. Jangan sibuk mempersalahkan orang. Nah, ini adalah salah satu sifat dari orang yang dewasa dalam Tuhan. Ciri orang yang dewasa dalam Tuhan. Yang kedua adalah suka mendengar. Mendengar apa? Mendengar pengajaran firman. Di Ibrani 5 ayat 11 dikatakan tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Nah, kalau kita melihat sifat dari anak-anak, salah satunya adalah lamban mendengar. Kenapa? Karena harus dikasih tahu berulang kali. Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah tidur belum? Nah, dalam hal rohani juga sama. Juga harus dikasih tahu berulang kali. Udah baca Alkitab belum? Udah puasa belum? Udah kembalikan perpuluhan belum? Nah, penyebab kita lamban mendengar adalah karena kita jarang membaca Alkitab, karena kita jarang menyelidiki Alkitab. Nah, makanya Yesus sering sekali ngomong, salah satunya dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan apa? Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena Yesus tahu, karena Yesus melihat ada orang yang sangat lamban mendengar. Lamban mendengar apa? Karena akibat dari dia jarang membaca firman Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah salah satu ciri atau sifat yang dikatakan dewasa dalam Tuhan adalah berbuah. Memiliki buah. Berbuah bicara pengaruh, bicara dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Lihat Bapak Ibu, Firaun seseorang yang tidak mengenal Allah, mengetahui bahwa Yusuf orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Wow, ini sangat luar biasa. Firaun tidak mengenal Allah. Firaun tidak punya hubungan dengan Allah, tidak mengenal sama sekali bagaimana itu Allah. Nah, walaupun Yusuf sedang menghadapi masalah, dia tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang di penjara. Dimanapun Yusuf, kalau kita membaca kisah Yusuf, dimanapun ia ditempatkan, di penjara, dimanapun dia tetap menjadi orang baik, tetap menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Sampai Firaun pun berkata, bagaimana mungkinkah kita mendapatkan orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini yang perlu kita tiru dari Yusuf. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi tetangga kita? Jangankan dulu orang-orang yang belum percaya, apakah sesama orang percaya dulu, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang ada di gereja mungkin, bagi rekan-rekan pelayan kita, apakah kita sudah menjadi berkat? Nah, sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu, umur akan bertambah secara otomatis, tetapi kedewasaan itu tidak otomatis, Bapak Ibu. Kedewasaan itu adalah pilihan. Pertanyaannya, apakah kita mau terus menjadi anak-anak rohani atau mau dewasa dalam Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami mau dewasa lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar kami dewasa, tetapi kami mau berbuah untuk bagi berkat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.